Islah Bahrawi itu bernafsu sekali untuk memenjarakan Abuya dengan komentar-komentarnya sejak awal masalah ini. Mari kita flashback. Rekam jejak Abuya dalam membongkar dan menelanjangi pemikiran sesat para kelompok Islam liberal, yaitu mereka yang biasa telanjang menafsiri Al-Quran sembarangan yang disesuaikan dengan kepentingan hawa nafsu dan jabatannya. Padahal baginda Nabi sudah memberi ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua akan kejar, akan memperjuangkan fakta kebenaran ini. Saya siap berbicara di depan media besar, bahkan skala internasional jika perlu, agar mata dunia melihat bahwa di negeri ini keadilan sudah mati, dan ini kasus sudah dibaca oleh siapapun saja, sampai orang bodoh pun bisa menilai bahwa Abuya Muhammad Fahim itu tidak terbukti bersalah sama sekali dan dipaksakan bersalah oleh jaksa penuntut umum. Jelasnya begini, saya dan 3 teman saya dipaksa untuk dijadikan korban di rumah persidangan. Kami semua menolak dan tidak terbukti, sehingga tak ada korban sama sekali dalam kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para subscriber Benteng Akidah sebangsa setanah air dan di belahan dunia manapun Anda berada, hafizkumullah, semoga Allah menjaga kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sedikit saja komentar Pak Islah Bahrawi yang sepertinya kepanasan karena Abuya Muhammad Fahim tidak terbukti bersalah di pengadilan dan dapat dukungan dari aliansi tokoh ulama Jawa Timur yang hadir di aksi saat sidang pledoi beliau Kamis lalu. Nah, tahukah Anda kenapa Pak Islah Bahrawi itu bernafsu sekali untuk memenjarakan Abuya dengan komentar-komentarnya sejak awal masalah ini? Mari kita flashback. Rekam jejak Abuya dalam membongkar dan menelanjangi pemikiran sesat para kelompok Islam liberal, yaitu mereka yang biasa telanjang menafsiri Al-Quran sembarangan yang disesuaikan dengan kepentingan hawa nafsu dan jabatannya. Padahal baginda Nabi sudah memberi ancaman bagi orang-orang liberal seperti itu dengan kepastian pasti akan masuk neraka. Barang siapa misalkan menafsiri Al-Quran dengan akal sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tinggal di neraka. Itu kata Nabi. Dan orang liberal semacam itu dalam Al-Quran disebut alladzina tabadhu kitaballah wara'a zuhurihim. Itu orang-orang yang membawa kitab Allah hanya sebagai ketuk demi kepentingan dirinya. Itu terjemah bebasnya. Dan Pak Islah ini adalah salah satu orang yang tentunya merasa misi dan tujuannya terganggu oleh Abuya. Anda bisa lihat di video-video sebelumnya di Benteng Akidah bagaimana beberapa pemikiran dan persimpangan tafsir Al-Quran oleh Pak Islah dibongkar oleh Abuya di media publik dan tak terbantahkan. Akhirnya wajar jika Pak Islah dan sekelompoknya ingin Abuya dipenjara dengan cara apapun. Bahkan saat ini pun ketika persidangan Abuya Muhammad Fahim tidak terbukti bersalah, Pak Islah masih ngotot mengopinikan Abuya agar bersalah. Jadi tolong share video-video saya ini sebanyak-banyaknya sampai ditonton oleh Pak Islah. Saya tahu sendiri fakta di persidangan karena sayalah dan 3 orang santri yang dipaksakan jadi korban dalam kasus rekayasa ini. Dan pesan saya untuk Pak Islah, unzur ma qila wala tanzur man qala. Jadilah orang yang bijaksana, lihatlah kebenaran itu sendiri. Jangan lihat siapa orangnya. Walaupun pemikiran Anda sudah diluruskan di publik, jangan malu untuk berkata benar dan mengakui kekurangan Anda. Jangan malah membuat Anda dendam, karena itu penyakit yang akan menghancurkan Anda sendiri. Saudara pemerhati Benteng Akidah, maaf
jika saya masih berusia 18 tahun. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini kewajiban saya untuk mengingatkan orang yang zalim dan membantu orang yang terzalimi. Seperti dalam pesan Nabi, riwayat Imam Bukhari, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman ta'khudhu fawqa yadayhi. Dalam kesimpulan hadis ini, bahwasannya pada saat itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya saya membantu orang yang zalim, sedangkan saya hanya tahu membantu orang yang terzalimi?" Maka Nabi menjawab, "Engkau beritahu dia atau engkau mencegah dia." Dan khusus Anda, Pak Islah, soal kami, Anda hanya mengira dan mendengar berita-berita. Hati-hati. Nabi juga tegaskan dalam riwayat Imam Muslim, kafabil mar'i isman ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Jadi dosa juga loh jika mengomentari apapun yang Anda dengar tanpa jelas kebenarannya. Baiklah, itu pesan saya dan para pemirsa Benteng Akidah. Sebarkan video ini, semoga Allah jaga kesehatan kita dan dijauhkan dari kemunafikan dalam agama kita. Doanya yang terbaik untuk Abuya kita, Muhammad Fahim, semoga divonis bebas pada beberapa hari ke depan ini. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.